hari ketiga belajar bahasa Inggris dari akun YouTube Ritueli Daily. Jadi hari ini aku belajar tentang adjective, yaitu kata sifat. Nah, jadi kita disuruh mencocokkan dua kata yang berlawanan, kayak misalnya old dan young. Kalimatnya itu misal, the man is old, dan satu lagi, the girl is young. Old dan young kan dua kata yang berlawanan, tua dan muda. Lalu ada kalimat positif dan negatif. Contohnya, kalimat positifnya itu the man is old. Sedangkan diubah ke kalimat negatif, the man isn't young. Dari kalimat positif diubah ke tanda tanya. Contoh kalimat positif itu the music is nice. Sedangkan kalimat tanyanya is the music nice. Jadi ada perubahan. Kalau pernyataan atau yang positif itu is nice. Sedangkan kalau diubah menjadi kalimat tanya, is-nya itu di depan. Dalam bahasa Inggris itu kalau ada satu kalimat yang terdapat itu dua kata yang bersamaan, yaitu kata benda dan kata sifat, katanya itu dibalik. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu negara-negara yang berbeda. Sedangkan kalau di bahasa Inggris, different countries. Bukan countries different, tapi dibalik. Dalam bahasa Inggris, kata sifat dulu, lalu diikuti kata benda. Rumusnya itu adjective plus noun. Kata sifat plus kata benda. Pelajaran selanjutnya mengubah singular jadi plural. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua bentuk kata benda. Two types of noun. Yang pertama singular atau tunggal, contoh country. Dan yang kedua plural atau jamak. Itu nantinya akan ditambah s atau es. Contohnya dari country tadi, bentuk pluralnya jadi countries. Ada penambahan es. Nah, kalau di bahasa Inggris itu, kata yang berakhiran y akan diubah menjadi ies. Jadi, country menjadi countries. Nah, untuk sebuah negara itu a country. Sedangkan 3 negara itu 3 countries. Ada penambahan es karena kata di akhirannya itu y, jadi diubah menjadi i, lalu ditambah dengan es, countries. Jadi akhiran y itu bentuk singular dan akhiran ies ditambah es jadi ies, bentuk dari plural. Contohnya sister itu singular, sisters ada penambahan s itu plural, city atau kota itu singular, dan cities itu plural. Tapi ada pengecualian yang memang harus kita hafal nih. Kayak contohnya itu boy itu singular, sedangkan boys itu plural. Akhirannya y tapi nggak diganti ies, no. Jadi y tadi tetap y tapi ditambahin s, boys gitu. Biasanya kalau ditambahin s itu kalau huruf akhir dilalui huruf vokal a, i, u, e, o. Nah, maka jadi ditambahin s. Tapi ada pengecualiannya juga, nggak semua harus kayak gitu. Jadi kita ada beberapa kata yang memang harus kita hafal gitu. Selanjutnya belajar tentang price atau harga. Jadi dalam bahasa Inggris itu $1 diucapkan $1 atau a dollar. $5 diucapkan $5. Ada s-nya di belakang karena itu lebih dari 1. Beda kalau 1. Nah, karena ini 5 atau 5 jadi ditambahin s di belakangnya. $5. $10.75 diucapkan $10.75 atau 10.75. $7.50 dibaca atau diucapkan $7.50 atau 7.50. 50 sen diucapkan 50 cents. Ada s-nya di belakang. Nah, apa bedanya dua kata yang aku ucapkan tadi, $10.75 dengan 10.75? Sebenarnya ini sama aja, tapi bedanya biasanya dalam bahasa sehari-hari orang akan mengucapkan bahasa Inggris lebih singkat. Jadi yang seharusnya ada n diubah lebih singkat lagi jadi 10.75 kayak gitu. Sama kayak Indonesia menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih singkat lagi. Nah, lalu belajar tentang percakapan, bertanya tentang harga. Jadi misalnya si A bertanya, how much is a hamburger and fries?
Lalu yang B menjawab $5.75. Atau si A bertanya how much is hamburger and fries and an orange? Lalu si B menjawab $6.25. Dan terakhir belajar tentang listen and complete the conversation. Can I have an orange juice, please? Jangan lupa ada kata N, orange. Karena itu huruf vokal, orange. Jadi kata sebelumnya itu, sebuahnya itu menggunakan N, bukan E. Lalu dialog selanjutnya, sure, anything else? No thanks. $1.50 please. Here you go. Thank you. Here you go itu artinya ini untukmu. Yang menunjukkan bahwa digunakan untuk memberikan kepada seseorang itu sesuatu. Hi, can I help you? Yes, I have a tuna salad sandwich please. Anything to drink? Yeah, a mineral water please. Okay, here you are. Thanks. How much is that? $4.75 please. Okay, thanks. Nah, di sini ada here you are. Okay, here you are. Itu sama dengan kata yang sebelumnya aku ucapkan itu here you go, yang artinya ini untukmu. Jadi sejauh ini aku udah belajar sampai episode 7 unit 2, materi sampai ke 22 dari YouTube-nya Ritually Daily. Oke, sekian dulu rangkuman pembelajaran aku hari ini. Sampai ketemu di rangkuman besok. Semoga aku bisa tetap konsisten. Thank you, bye-bye.